Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal nge-review botol susu anti bingung putih, namanya botol susu Komotomo. Aku nge-review berdasarkan pengalaman aku sendiri, karena waktu aku habis lahiran, aku punya problem ASI aku tuh dikit. Jadi dengan sangat terpaksa baby aku tuh harus minum susu formula dari botol susu. Walaupun rekomendasinya kan sebenarnya dia baru boleh pakai botol susu nanti setelah usia 1 bulan atau udah biasa direct breastfeeding atau DBF. Tapi karena ASI aku dikit banget, jadi dia harus pakai botol susu. Dan waktu itu dia sempat bingung puting. Waktu itu aku awalnya masih pakai botol susu merek lain. Setelah ganti ke Komotomo, dia akhirnya nggak bingung puting lagi, walaupun sampai sekarang aku masih selang-seling nih BBF sama botol susu. Nah, kita langsung ke produknya. Jadi, Komotomo ini ada dua size. Dia ada yang 150 cc, ada yang 250 cc. Kalau yang 150 cc untuk 0-3 bulan, yang ini untuk 3-6 bulan. Bedanya di flow rate-nya. Jadi, aliran yang 0-3 bulan itu slow flow, yang ini medium flow. Karena lubang di dotnya, kalau yang ini dia cuma satu, yang ini dia ada 3. Jadi lebih deras untuk yang usia 3-6 bulan. Untuk packagingnya sebenarnya dia ada yang single pack, ada yang twin pack. Nah, aku beli yang twin pack, jadi satu box itu isi 2 botol. Kalau yang ini dia harganya 540, yang ini harganya 560.000. Emang agak lebih pricey dibandingkan sama botol susu lainnya, tapi untuk manfaatnya worth it sih. Buat pilihan warnanya ada yang hijau, ada yang pink, jadi bisa buat baby boy atau baby girl juga bisa. Kita buka boxnya aja ya. Nah, ini dia. Kalau ini untuk 0-3 bulan, ini yang 3-6 bulan. Dari bentuknya aja udah beda dari botol susu pada umumnya. Nah, botol Komotomo ini, partsnya itu cuma ada 4. Jadi botol itu sendiri. Terus ada outer ringnya, atau cincinnya. Yang ketiga, dotnya. Sama yang terakhir, tutupnya. Nah, kita langsung ke keunggulannya si Komotomo ini. Keunggulan yang pertama adalah bentuk dotnya yang mirip sama payudara ibu. Dia punya tagline breastfeeding in a bottle karena baby minum dari botol susu tapi kayak dari payudara ibunya karena bentuknya mirip payudara ibu. Nah, ini yang mencegah adanya bingung puting. Kayak baby aku biasa minum Sufor, habis itu kita mau coba DBF lagi, dia nggak gampang bingung puting karena dia bentuknya mirip payudara ibu. Banyak kasus juga kalau yang bottle rejection. Jadi misalnya dia udah biasa DBF nih, terus dia mau pindah ke botol susu karena misalnya ibunya udah mulai harus masuk kerja, harus mesti kasih susu formula atau ASIP dari botol susu, dia nggak susah untuk switchnya gitu karena mirip bentuknya sama si payudara ibunya. Keunggulan kedua adalah bahannya yang super empuk. Beda banget sama botol susu yang lainnya yang biasanya dari plastik keras kan kalau dipegang. Ibu-ibu biasanya lebih tahu nih, kalau misalnya pas lagi DBF, nenen nih, baby biasanya tuh aktif banget gerakin tangannya. Ya, biasanya dia megang-megang area payudara ibu. Nah, kalau lagi nyusu, terus dia pegang botolnya, dia akan tetap lebih ngerasa nyaman karena waktu dia grip, dia tuh rasanya empuk banget. Gitu, kayak payudara ibu. Nah, keunggulan yang ketiga adalah mudah dibersihkan. Biasanya ibu yang cuci sendiri lebih tahu nih, kalau misalnya nyuci botol itu yang buat mulut botolnya sempit, itu PR banget. Jadi, karena dia mulut botolnya itu lebar, dia gampang dibersihin. Nyucinya udah nggak pakai mesti sikat-sikat botol yang khusus, terus pakai partsnya banyak, mesti dilepasin banyak banget, terus disikatin satu-satu. Ini kayak nyuci gelas aja. Partsnya juga cuma 4, jadi bener-bener mudah banget buat dibersihin. Dan dia juga tahan panas, jadi habis dibersihin dia bisa di-sterilin di steam sterilizer, di microwave juga bisa, direbus juga bisa. Atau pakai yang alat pencuci piring atau dishwasher yang bagian rak atasnya juga boleh. Keunggulan keempat itu adalah anti kolik. Jadi baby, terutama baby yang baru lahir itu kan kemampuan menelannya belum bagus ya. Jadi waktu dia nyusu, dia tuh suka banyak tertelan udara. Nah, kalau misalnya banyak udara nih di lambung, bikin baby itu jadi sakit perut atau itu yang kita sebut sebagai kolik. Kalau misalnya udah kolik, babynya itu jadi rewel setengah mati. Dia banyak nangis karena si perutnya itu kembung. Aku udah coba beberapa
merek botol susu. Dan ini adalah botol terbaik untuk masalah anti koliknya. Karena baby aku jadi lebih jarang kembung setelah aku ganti ke Comotomo. Nah, dia itu punya mekanisme si dual anti fan di botol dotnya. Jadi ada ventilasi yang bikin waktu si babynya itu ngisep dot, yang masuk ke dalam lambung si baby itu susu, bukan udara. Nah, kekurangannya waktu kasih susu ke baby itu sudut botolnya mesti agak ekstrim supaya nggak ada udara di ujung dot. Jadi kadang-kadang sampai suka kena hidung nih bagian dotnya. Walaupun sebenarnya bahannya silikon sih, tapi tetap suka nggak tega lihat hidung si baby ini merah kena botol. Ada beberapa hal yang harus diperhatiin waktu ngerakit si botol susu ini. Pastiin bagian belakang dot itu terpasang sempurna dengan si outer ringnya. Karena kalau jadi kayak gini, ini akan bikin bocor waktu kita ngocok susu. Waktu masang tutup ke si outer ringnya ini, dia harus tegak lurus dengan ujung dotnya. Karena tutupnya itu akan menutup lubang yang ada di ujung dot. Overall, dibandingin sama kekurangannya, kelebihannya itu jauh lebih besar yang bikin botol ini recommended banget. Nah, itu dia review botol Comotomo dari aku. See you on my next video. Bye-bye!